apa yang harus dikerjakan oleh seorang muslim yang pengen bahagia dunia dan akhirat sesudah sholat duha? Jawabannya satu. Sesudah sholat duha, yang harus dikerjakan oleh muslim yang pengen bahagia dunia dan akhirat adalah mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan. Fi'lut ta'at. Mengerjakan ketaatan kepada Allah. Apa itu kebaikannya? Banyak. Kita rangkum ada 3. Seperti calon gubernur di DKI. Ada berapa? 3 ya 3. Jadi kebaikan itu ada 3. Silahkan pilih dari 3 itu. Bukan 3 itu tuh yang paling gubernur tuh, yang ini dulu nih, jangan ke sono-sono. 3 ini dah, jangan 3 itu, sayanya rubah lagi. Begitu 3 itu ke sono lagi nanti. 3 ini mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Halaman 27. Tsummashtagil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isyati fakhtarannal afdalah. Kemudian sibukkanlah olehmu dengan ilmu, au bi ibadatin atau ibadah, au bil ma'isyati atau dengan mencari penghidupan. Wakhtarannal afdala, dan pilihlah olehmu akan yang terbaiknya menurut kamu. Wallahu a'lam. Segini aja, jangan banyak-banyak. Saudara sekalian, satu di antara wasiat-wasiat para wali-wali Allah supaya kita hidup ini sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di akhirat adalah hifdzul awqat, memanage waktu, mengelola waktu. Kita sadari bahwa keinginan kita banyak, kebutuhan kita juga banyak, sementara kemampuan kita sedikit. Harus paham ini. Keinginan banyak, kebutuhan juga banyak, sementara kemampuan sedikit. Biar gampang, umur kita pendek,
paling banter 60 tahun. Itu namanya kemampuan sedikit. Sementara yang kita maui banyak banget. Maka kita kudu benar-benar memanage waktu. Karena waktu itu adalah umur. Waktu itu gumpalan umur. Dan umur itu kayak gunung es, dipakai habis, kagak dipakai habis. Maka kita kudu mengelola waktu mulai dari bangun tidur sampailah kita tidur kembali. Kita sudah pelajari bangun tidur ngapain, dengar adzan subuh ngapain, sesudah sholat subuh ampe terbit matahari ngapain, terbit matahari sampai waktu duha ngapain, sesudah sholat duha ampe dohor. Kayaknya kalau kitab kita ini menyebutkannya ampe dohor, saya mau robak dikit ampe sore begitu, karena kitab kita nggak pernah ngomongin waktu tuh seharian, tapi step by step. Biar gampang, dari jam 7 sesudah sholat duha, kalau kita sholat duhanya kayak kemarin jam 9, berarti dari jam 9 sampai sore. Apa yang harus dikerjakan oleh seorang muslim yang pengen bahagia dunia dan akhirat sesudah sholat duha? Jawabannya satu. Sesudah sholat duha, yang harus dikerjakan oleh muslim yang pengen bahagia dunia dan akhirat adalah mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan. Fi'lut ta'at. Mengerjakan ketaatan kepada Allah. Apa itu kebaikannya? Banyak. Kita rangkum ada 3, seperti calon gubernur di DKI. Ada berapa? 3 ya 3. Jadi kebaikan itu ada 3. Silahkan pilih dari 3 itu. Bukan 3 itu tuh yang paling gubernur tuh, yang ini dulu nih, jangan ke sono-sono. 3 ini dah, jangan 3 itu, sayanya rubah lagi. Begitu 3 itu ke sono lagi nanti. 3 ini mana? 1, bergerak pada ilmu. Kebaikan itu bergerak di bidang ilmu. 2, bergerak di bidang ibadah, zikir. 3, usaha. 3, bergerak di bidang usaha. 3 ini kebaikan. 3 ini kebaikan. Ilmu turunannya banyak. Banyak. 1. Ini masih 1 juga, ujungnya banyak. Bergerak di bidang ilmu
ada dua. Ada dua. Mengajar, mengaji. Dua. Ilmu. Kalau dia itu mengajar, maka sesudah sholat duha dia bisa saja ngajar, kata dia pengajar. Dua, bisa aja dia mengarang kitab. Tiga, bisa saja dia mutola'ah, menambah wawasan keilmuan. Ampe dohor. Ini di bidang ilmu pengajar. Tugasnya. Pengajar itu mengajar, mengarang tuh menulis, mutola'ah. Jangan kagak. Ini semuanya bagus. Keuntungannya, kalau dia mengajar, kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khaira hatta al-hitan fil bahri. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya memohonkan ampunan dosa bagi para pengajar-pengajar ilmu pengetahuan kepada manusia, ampe pohonan di gunung, ampe ikan-ikan di laut. Tuhan, ampuni dosa orang itu, ampuni dosa orang itu, ampuni dosa orang itu. Kagak berhenti-berhenti bagi orang yang mengajar. Tiga, mengajar itu, satu, mengajar apa? Menulis, mengarang, mentelaah. Itu pengajar. Dua, pelajar. Kalau kita masih belajar, maka sesudah sholat duha berangkat ke sekolah. Kalau dia masih sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, belajar. Jangan nggak belajar. Kalau dia bebas, cari majelis taklim. Di jam segitu tuh, mana guru yang ngajar sesudah sholat duha nih, sampai dohor, ngaji. Itu adalah tinggi. Kata Nabi, manintaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtua. Siapa orang ngaji berangkat dari rumah, Allah ampuni dosanya, ampuni sebelum dia berangkat dari rumahnya sampai pulang. Ya Allah, ampuni dosa orang itu, ampuni dosa orang itu, ampuni dosa orang itu. Padahal kita ngaji. Betapa beruntungnya orang ngaji. Kita sibuk mikirin pelajaran, tapi malaikat sibuk mikirin dosa kita biar habis. Enaknya orang ngaji. Ngajinya ngantuk, nggak diomong. Mau ngantuk ya mau kagak ya. Diampunin dosanya. Orang ngaji. Keuntungannya. Bahkan Nabi menyampaikan, inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha salatun wala siyamun walal jihad fi sabilillah illal humum fi talabil ilm.
ada dosa yang tidak bisa digempur, tuh dosa saking gedenya, yang dikerjakan oleh orang dengan sholat malam sepanjang malam, puasa sepanjang siang, jihad, haji, nggak habis, tapi habisnya puyeng nyatet pelajaran yang kiai terangin, bawa pulpen, bawa buku, puyeng, nggak ngerti-ngerti, ngaji mengaji nggak paham-paham, puyengnya itu ngerontokin dosa. Puyengnya tuh orang ngaji, itu baru puyengnya dong orang ngaji. Doa kata Nabi, oh tiga, dua kata Nabi, oh tiga kata Nabi, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Allah subhanahu wa ta'ala jamin orang yang demen ngaji rezekinya. Kalau orang rajin ngaji enggak bakalan ngalamin susah hidup kalau benar-benar ngaji. Tapi kalau ngajinya mencela-mencele, datang sama kiai cuman mau nilai kiai doang, jelek-jelekin kiai ini, jelek-jelekin kiai ini mah bukan mau ngaji, mau monten, bukan mau ngaji. Ini mau ngaji, pengen bener hidupnya, maka Allah jamin rezekinya. Orang yang ngaji enggak bakal ngalamin susah hidup, ada aja jalan keluarnya, ada. Coba aja rasakan oleh saudara, antara belum ngaji sama udah ngaji, rasakan di hati, biar ketemu bener nggak ini Rasulullah ngomong begitu. Ngaji itu enak, ngaji, tapi ngaji ini harus kita tahu, karena ilmu banyak, ilmu itu banyak, dan kita tidak bisa menguasai semua ilmu. Ilmu di dalam Al-Quran ada 400 miliar 980 ribu ilmu. Banyak. Wa ma hawal ilma jami'an ahad walau ma rasahu alfasana. Kagak ada orang yang bisa menguasai seluruh ilmu meski dikasih umur 1000 tahun. Ilmu Islam banyak, maka dari ilmu banyak cari kebutuhan, mana prioritas, maka pelajari ilmu yang manfaat, yang abadi, itu prioritas. Apa itu manfaat abadi? Manfaat di dunia, manfaat di kubur, manfaat di akhirat. Ini namanya an-nafi'ud daim. Ini prioritas. Apa itu ilmu prioritas yang manfaatnya langgeng? 3. 1. Al-ilmun nafi' huwal ilmu alladhi yazidu fi ma'rifatika billahi azza wa jalla. Ilmu manfaat adalah ilmu yang kalau kita duduk di majelis itu, kita tambah kenal Allah dengan segala asma dan sifatnya. Disebut ilmu tauhid, aqidah ahlus sunnah wal jamaah, atau bahasa Betawinya sifat 20. Kalau ada majelis taklim ngajarin sifat 20, duduk di situ. Sebab itu kategorinya ilmu manfaat prioritas, mendasar, biar kita kenal Allah. Kedua, ilmu manfaat adalah
ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsik. Ilmu manfaat adalah ilmu yang kalau kita pelajari tambah takut sama Allah dan kita tambah tahu tentang kekurangan-kekurangan diri. Disebut ilmu tasawuf. Kalau di sana ada pengajian membahas ilmu tasawuf, duduk, sebab itu ilmu manfaat, ilmu yang mendandani hati kita sehingga tambah takut sama Allah, tambah tahu kelemahan diri, kekurangan diri, kita tambah mengerti dalam hidup dan kehidupan kita. 3. Ilmu manfaat, al-ilmu nafi' wal ilmu alladhi yazidu fi ragbatika fi ta'ati maulak. Ilmu manfaat adalah ilmu yang kalau kita pelajari kita punya bertambah rasa pengen ibadah kepada Allah, namanya ilmu fikih. Maka 3 ilmu ini, tauhid, tasawuf, fikih, namanya tastafi, tasawuf, tauhid, fikih. 3 ilmu ini wajib kita belajar. Manfaatnya dari dunia, di kubur, sampai akhirat. Ini namanya ilmu prioritas. 3 ilmu. Selebihnya silakan belajar hadis. Tapi jangan hadis dulu. Tuh udah ngaji hadis aja, hadas dulu, hadas biar bener. Cebok dulu. Jangan hadis mulu, hadas. Kita ngaji majelis yang tentang fikih, tauhid, tasawuf. Ini primer. Nasi, kebutuhan mendasar. Setiap muslim kudu kenal siapa Tuhannya, apa perintahnya, bagaimana cara bergaul dengan Tuhan dan sesama hamba Tuhan. 3. Ini kurikulum. Belajar itu harus berkurikulum. Kalau enggak, kita waktunya habis buat ngaji mulu dari dulu, tapi orang ngerti-ngerti karena enggak berkurikulum. Kita harus berkurikulum. Jadi yang pertama, bergerak pada bidang ilmu, mengajar, mengaji. Yang mengajar ada 3 tugas: mengajar, menyampaikan ilmu, menulis, dan mentalaah. Jangan sampai kita jadi guru ogah ngederes. Jadi guru ngederes gitu, enggak boleh, enggak boleh guru enggak ngederes begitu. Tuh mau ke sekolah, udah yang penting gua jadi PNS, ngajar, mau paham ke, mau kagak ke murid, yang penting tugas gue udah kerjain. Nah ini namanya bukan guru, pekerja. Kalau guru, bagaimana biar dia paham, bagaimana biar dia ngerti, cara apa lagi supaya mengerti, supaya mendapatkan pendidikan, bukan pengajaran. Kalau pengajaran mentransfer ilmu, terserah dia nangkep apa kagak. Kalau pendidikan bukan mentransfer, tapi mendudukkan hasil transfernya, paham apa kagak dari apa yang dipelajarinya. Inilah penting. Maka Islam kurikulumnya baku.
nggak kayak negeri di atas angin, kurikulum berubah. Ora jelas, borong muridnya, guru yang ngajarnya puyeng kurikulumnya, sampai muncul kurikulum apa namanya? Merdeka. Kemarin kurikulum penjajah, begitu. Baru merdeka. 79 tahun baru merdeka kurikulum. Ntar lagi ada pemerintahan baru ganti lagi. Mau gimana? Ini namanya tidak mengerti, mengatur. Padahal dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Apa tuh bangunlah jiwanya? Bangunlah manusianya. Manusia ini kudu benar. Yang duduk menjadi menteri pendidikan ngerti pendidikan. Kalau ngartinya urusan Gojek, mesti menteri perhubungan, karena ini urusan perhubungan. Gang buntu nggak bisa Gojek, Gang buntu, bener nggak? Mentok begitu. Ini aturan, bukan menghina, bukan, mendudukkan. Yang ngerti pendidikan, yang ngerti bisnis, menteri perekonomian, yang ngerti kesehatan, dokter, menteri kesehatan. Jangan yang dagang, menteri kesehatan, entarnya dibisniskan semua kesehatan. Ini salah, mendudukkan. Ini diatur biar jelas. Islam kurikulumnya jelas, tertata, rapi. Jadi kakak bisa ngajarin adik, kakak yang tua bisa ngajarin nomor 2, nomor 1, nomor 3. Kenapa? Jelas. Ini mau gonta-ganti buku, gonta-ganti, kayaknya kagak ngerti yang ngajarin. Begitu, puyeng. Guru yang mengajarin kudu diklat dulu. Ya Allah, belajar mulu, puyeng. Begitu, terserah dah. Begitu, jadi puyeng. Jadi Islam itu mudah, bukan agama yang amat sangat sulit. Islam ngaji, ngajar. Al-alimu wal muta'allimu syarikani fil ajri. Pengajar dan orang yang ngaji itu dua-duanya andil dalam kebaikan. Bagus. Dengan ngaji kita paham. Gitu, dengan ngaji. Dengan ngajar kita ngerti. Gara-gara salah ngaji, salah pemahaman. Ini repot. Dia baca kitab Zubad. Dalam kitab Zubad, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Kata kitab Zubad, orang alim yang kagak ngamalin ilmu itu disiksa lebih dulu sebelum penyembah berhala. Kira-kira berat apa ringan? Berat apa ringan? Waduh, siapa yang ngajarinnya itu? Begitu. Salah. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Hah? Berat apa ringan? Salah. Buang berat tuh, buang. Kosongin hatinya. Saya mau isi biar benar. Orang alim yang kagak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu sebelum penyembah berhala. Berat apa ringan? Hah? Udah saya salahin, masih bertahan salah juga. Mau saya ikutin Rocky Gerung? Begitu. Jangan bertahan sama salah, kosongin hatinya, kosongin biar saya isi ilmunya gampang.
Kalau isi hatinya penuh, susah gelas itu diisi. Saya ulang, orang alim yang kagak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat apa ringan? Ringan. Terima dulu, ntar saya benerin. Berat apa ringan? Ringan. Baik, itu diterima. Di mana kesalahannya? Yang tadi tuh di mana kesalahannya berat tuh di mana? Begini, gara-gara saudara bilang berat, saya nggak paham siapa gurunya yang ngajarin berat itu, saya nggak ngerti. Gara-gara itu teman kita nggak mau ngaji. Bang ngaji yuk. Enggak lah, gua ngeri takut kagak bisa ngamalin. Gua ngeri ngaji, takut nggak bisa ngamalin. Mendingan kagak ngaji. Gara-gara saudara ngomong begitu, tanggung jawab dosanya. Banyak orang yang nggak mau ngaji gara-gara saudara ngomong begitu. Saya nggak paham. Ngaji Zubad nggak bersanad begitu, nggak ketemu pengarangnya. Begini. Minta kuat satu. Iya. Biar ngerti. Nih yang di sini kelihatan nggak ya atau di sini nih? Kalau nggak kelihatan ngajinya minggir. Ya, saya yang kelihatan ada meja ini. Gimana ini? Nggak apa-apa ini. Hah? Yang di sini. Muter dulu sebentar situ tuh biar ngerti. Kalau nggak ngerti tanggung jawab. Artinya saya nggak mau salahin. Kalau kelihatan nggak ini? Hah? Biar paham. Ininya diangkat. Ya baik, saya angkat dah. Ya, turunin dulu dah. Biar ngerti nih ngaji. Ya baik. Taruh bawah aja nggak apa. Insya Allah hafal redaksinya. Nih, ngerti ya. Tugas manusia 3. Tugas manusia 3. Tulis di catatannya biar ngerti. 1, tugas manusia nih. 1, masuk Islam. 1 masuk Islam. 2, ngaji. 3, ngamalin ilmu. 3, ngamalin ilmu. Ngamalin. Ada orang nggak Islam, ada orang enggak, kesalahannya berapa? Hah? Hah? Berapa? Apa? Iya, kesalahannya berapa? 3 apa? Kagak masuk Islam, kagak ngaji, kagak ngamalin. Kagak ngaji, kagak ngamalin. Ada orang nggak ngamalin ilmu, kesalahannya berapa? Kesalahannya? Hah? Ada orang nggak ngamalin ilmu, kesalahannya berapa? Hah? Dilihat tadi catatannya. Hah? Ada orang nggak ngamalin ilmu, kesalahannya berapa? Hah? Kewajiban yang dia kerjakan berapa? Hah? Hah? Oh iya. Kewajibannya berapa?
Jadi kesalahannya berapa? Apa satunya? Enggak ngamalin. Ngaji udah, Islam udah. Jadi pelanggarannya berapa? Satu. Baik, saya terangin zubadnya biar benar. Orang alim yang enggak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu sebelum penyembah berhala. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Ringannya di mana? Pasalnya berapa dia yang dilanggar? Hah? Satu. Penyembah berhala? Penyembah berhala? Yang kesalahannya satu sama kesalahannya tiga. Berat mana? Di berat satu. Hah? Belum ketemu. Baik, saya buang ini karena semuanya muslim. Bener nggak? Saya turunin. Semuanya muslim. Muslim nggak ini? Kewajiban kita dua. Kewajiban kita dua. Apa? Ngaji sama ngamalin ilmu. Orang alim yang tidak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu sebelum penyembah berhala. Berat atau ringan? Berat atau ringan? Ringan. Ketika kita tadi nih sebelum ngaji, kan itu untungnya ngaji begitu. Tadi bilangnya apa? Berat. Gara-gara saudara bilang berat, muncul muslim bilang, Bang ngaji yuk. Gua ngeri kalau ngaji, takut nggak bisa ngamalin. Bener apa salah? Hah? Bener apa salah ngomong begitu tuh? Hah? Lah udah deh, sekarang udah tahu nih sebenarnya. Bang ngaji yuk ngaji. Oh enggak, ngapa ngeri gua. Kalau ngaji takut kagak bisa ngamalin. Bener apa salah dia? Hah? Salahnya di mana? Hah? Berapa kesalahan dia? Kesalahan dia berapa? Dengan ngomong begitu tuh. Hah? Berapa kesalahannya? Berapa? Dua. Apa? Enggak ngaji? Gimana mau ngamalin? Wong ngaji aja kagak. Gimana mau ngamalin? Ngamalin itu sesudah ngaji. Baru ngamalin. Gua gak ngaji. Ngeri kalau ngaji. Gua takut orang bisa ngamalin. Tuh omongan begitu tuh benar apa salah? Namanya talbisu iblis. Orang ini dikelabui oleh setan. Pemikirannya sesat, menyesatkan. Begitu. Ngaji aja. Nanti nggak bisa ngamalin. Itu lain cerita. Yang penting gugur satu kewajiban. Kali aja Allah Maha Pemurah dikasih taufik bisa ngamalin. Enak. Benar apa kagak? Hah? Begitu. Gimana Sadami? Ini kalau enggak, kalau saya uraian ini salah boleh diprotes. Kalau sama saya mah bebas. Jangan takut sama saya. Sama saya ngaji terbuka. Kalau masih nggak nyangkut di pikiran, boleh diprotes, boleh. Begitulah ngaji. Bang berobat yuk. Gua ngeri kalau berobat takut nggak sembuh. Bener apa salah? Salahnya di mana? Salahnya berapa dia? Ya dua. Gimana mau sembuh berobat aja kagak?
Bang, nikah aja nikah. Gua ngeri kalau nikah, takut nggak punya anak. Bener apa salah? Gimana? Punya anak ini nikah dulu. Ini namanya pemikiran sesat. Ngaji ngamalin. Gua udah ngaji. Ngeri takut nggak bisa ngamalin. Ngaji enggak, ngamalin enggak. Berapa dosanya? 2. Kalau udah ngaji nggak ngamalin, dosanya berapa? 1. Yang dosanya 1 sama dosanya 2, banyakan mana? Lah 2. Di nerakanya lamaan mana? Lamaan yang 2. Begitu. Ini bener apa kagak ini? Biar terbuka ini pikiran. Ini saya ngomong begini bukan kata saya, kata kita. Boleh bongkar tuh kitab Fathur Rahman, Syarah Zubatnya sendiri. Biar kita melek cara berpikir. Kata ulama, sholat itu kalau kagak khusyuk sulit diterima sama Allah. Kata ulama, sholat itu kalau kagak khusyuk sulit untuk diterima. Gua mau gak sholat, ngeri, takut kagak khusyuk. Gua mau gak sholat, enak, ngeri, belum bisa khusyuk. Salah apa benar? Berapa salahnya? 2. 1 kagak sholat, 2 kagak khusyuk. Gimana mau khusyuk? Kagak. Bener apa kagak ini? Dandanin pikirannya. Orang alim yang kagak ngamalin ilmu disiksa lebih dulu dari penyembah berhala. Ringan apa berat? Ringan apa berat? Kenapa ringan? Pelanggarannya 1, penyembah berhala 3. Benar nggak? Yang pelanggarannya 1 sama 3 beratan mana? Beratan 3. Begitu. Pantas muslim diajak ngaji susah, kalau ada tahlilan aja malam ke-7 rame. Gitu. Gara-gara siapa tuh yang bilang berat? Gitu. Kadang berat ngaji, gua ngeri. Takut nggak bisa ngamen. Justru kalau ngaji itu kita akan ringan hidup nih kalau ngaji. Yang tadinya kita pegian, dohor berhenti, asar berhenti, ada jamak kosor, enak ngaji. Begitu. Inilah yang membuat muslim mundur. 2, mumpung lagi ngaji, saya terangin kemari. Orang kaya sama orang miskin masuk surga, duluan mana? Duluan orang miskin. Orang kaya sama orang miskin masuk surga duluan orang miskin. Nah, saudara nih yang ngaji, saya mau tanya, kira-kira pengen masuk surga duluan apa belakangan? Ini nyampe apa kagak seperti ini nih? Pengen duluan, pengen belakangan? Pengen kaya, pengen miskin? Tuh, kagak berimbang. Karena pemikirannya salah. Pemikirannya salah. Saya taruhin, jangan ngerti. Saya minta 2 lagi. Udah diminum juga boleh. Yang penting mau kita biar ngerti. Nah, biar ngerti. Biar paham. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam 5. Saya urut. Ikuti saya urutannya nih. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tulisannya begitu tuh, biar ngerti.
biar paham. Syahadat nomor 2, salat, nomor 3 puasa, nomor 4 zakat, nomor 5 haji. Baik. Jadi masuk surga tuh orang kaya sama orang miskin duluan orang miskin. Baik. Benar apa salah omongan saudara? Begitu. Ini kan begitu. Ini lihat. Enggak usah ditertawakan. Biar paham. Si miskin muslim. Saya cabut satu. Kan muslim. Kan udah syahadat kan? Tinggal 4 kan? Si miskin sholat. Si kaya sholat. Sama. Masuk surganya bareng. Si miskin puasa. Si kaya puasa. Bareng. Masuk surganya bareng. Si kaya zakat. Si miskin si kaya zakat. Si miskin berzakat. Si kaya berzakat, si miskin berzakat enggak? Dia nerima, kagak ada nerima rukun Islam. Berzakat. Biar paham. Si kaya zakat, si miskin zakat. Emang yang zakat diwajibin sama orang miskin? Si kaya zakat, si miskin kagak. Dia nerima, namanya kagak zakat. Si kaya zakat, si miskin kagak. Si kaya haji, si miskin si kaya umroh, si miskin. Si kaya bangun masjid, si miskin. Si kaya nyantunin yatim 1000 yatim, si miskin. Yang amal solehnya banyak, amal solehnya dikit, masuk surganya duluan yang tadi yang dikit. Maka saya dan ini biar saudara ngerti. Dan setelah ngaji ini saya minta dijawab. Kuping saya ini belakangan jujur aja kurang denger. Kurang jadi jawabannya yang kenceng. Orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan mana? Duluan mana? Orang kaya. Saya mau tanya sama saudara. Saudara pengen masuk surga duluan, pengen belakangan? Pengen surga duluan apa belakangan? Pengen kaya, pengen miskin? Pas. Dari mulai pondasi ampatasannya. Begitu. Enggak pelin-pelan. Hidupnya itu mau pelin-pelan. Orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang miskin. Duluan orang kan tadi itu jawabannya begitu. Duluan orang orang kaya sama orang miskin masuk surganya duluan orang Nah tadi duluan orang apa ya? Miskin. Ketika ditanya pengen duluan pengen belakangan, jawabannya pengen duluan. Ketika ditanya pengen kaya pengen miskin, kan kagak nemu. Pondasi Anda keliru. Begitu. Siapa itu yang ngajarin? Di ustadz, saya salahin ustadznya. Bagaimana? Masa yang banyak amal solehnya belakangan mau saudara bangun masjid dengan duit saudara yang banyak, lalu masuk surganya belakangan. Yang gak bangun duluan. Mau nggak? Nah, Islam itu berdiri di atas kebenaran. Gara-gara yang bilang duluan orang miskin, maka kebanyakan kita, gua mau gak kaya, takut masuk surganya.
Di belangsak tuh kata Bang Haji Sopan tuh akhirnya. Bener nggak? Ini yang ngelatih. Itu orang kaya itu lama dihisabnya kalau kagak bener. Bukan orang kaya doang, orang miskin juga lama dihisabnya kalau di kagak benernya. Ini masalahnya, bukan di kayanya. Begitu sian amat itu yang bangun-bangun masjid, yang nyantuni yatim ribuan, masuk surganya. Masya Allah, sian kita. Ini bisa ngisi kotak amal Jumat 2000 ini. Biar masuk surganya dulu. Aduh, ini bangunan yang keliru. Makanya kata Muallim Syafi'i Adami, baca ratib hadad, jangan tinggal. Dengan baca ratib, Allah bakal rubah hidupnya jadi orang kaya bener. Orang kaya bener. Kalau kayanya nggak dikasih, turun jadi orang, itu masih bagus. Kaya hati. Bila Islam ngajarin zakat, itu ngajarin miskin, ngajarin kaya. Saya mau tanya, ngajarin miskin atau kaya? Jangan takut. Bener apa kagak ini? Bila Islam ngajarin haji, itu ngajarin apa tuh? Kaya. Iya, kudu usaha. Itu lanjutannya materi kita. Summastagil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isyati fakhtarannal afdala. Begitu kita ngaji, ngajar, itu ilmu. Dua ibadah. Kalau kita ngaji enggak, ngajar enggak, zikir, baca Quran, baca sholawat yang banyak, itu ibadah. Sholat sunnah yang banyak, kerjakan itu. Kalau kita masih punya tanggungan anak bini, kerja juga ibadah. Jangan takut. Yang mana saya harus kerjakan, jangan dibalik-balik. Kita yang kerja enak, ngobrol sama teman kita yang gak kerja, gua pengen ngaji aja. Kayak lu enak bisa kena semari ngaji, akhirnya kerjanya berhenti. Kerja kagak, ngaji kagak becus. Banyak yang kayak begitu. Banyak. Kerja kagak, ngaji kagak ujungnya. Karena salah memilih. Ada orang enak ngaji, ngelihat temennya yang kerja, gua pengen kerja aja. Akhirnya dia kerja, enggak ngaji. Kerja, enggak ngaji. Salah. Pas kerja, enakan ngaji. Ikut guru kemana-mana aja enak, makan enak, dapat kue, dapat rokok. Nih kerja diikat, ribet amat. Begitu. Ini salah dia. Begitu. Duduk aja kita di kelasnya. Kalau kelasnya masih belajar, jangan mikirin kerja. Ntar ada waktunya. Kalau kita kerja, jangan mikirin ngaji, ntar dilihat kapan kita ngaji, sehingga kita jadi muslim enak. Waktunya kerja, waktunya ngaji, waktunya mancing, waktunya nongkrong di warung kopi, ada kopi minum. Enak itu. Jangan dibikin susah. Duduk. Jangan kita masih kerja, gua pensiun dini aja. Mau ngapain? Ntar aja ada waktunya. Pensiun dini itu namanya bunuh diri. Paham nggak?
Orang bunuh diri itu pengen hidup pensiun, ini belum waktunya mati. Dia mati, belum waktunya berhenti, dia berhenti. Kalau dalam hidup namanya bunuh stres. Udah sekarang lu kerja. Yang mantep kerja. Ngaji ntar, ada waktunya. Sabtu Minggu ngaji. Gitu. Itu mau alasan mulu, bang ngaji yuk. Malam apa? Malam Jumat. Belum yang kagak aja, kira-kira aja. Nih gua kerja di jauh, Pulau Gadung. Macet ke Pondok Pinang itu, belum Pondok Indahnya. Kalau ngajak ngaji mau jangan hari kerja, yang bener aja, hari libur kek. Oh sorry bang, sorry, maafi. Hari Minggu, bang ngaji yuk. Kapan? Minggu pagi. Itu dari Senin sampai Jumat, buat kantor, buat keluarga ini, buat keluarga. Sabtu Minggu nih. Kalau ngaji mau yang bener aja ngajaknya, ntar aja udah pensiun kayak, jangan masih kerja begini. Begitu. Ya sorry bang, sorry. Denger udah pensiun. Bang, ngaji yuk. Ini jadwal main sepeda di sektor 7. Ada aja alasannya. Ada yang kayak begitu tuh. Enggak bener ini. Maka kita itu harus dikelola waktu kita. Nurutin gak ada waktu, gak ada. Maka saya jujur aja paling marah. Kalau ada orang ngajak ngaji temennya dijawab begini, bang ngaji yuk. Sorry bro, gua lagi repot. Ini namanya jawaban kurang ajar. Dia kata dia repot, dipikir nih yang ngaji nih pengangguran semuanya. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Lu kurang ajar. Dikata yang ngaji nih pengangguran, mau dikata ente pengangguran. Kan kurang ajar. Semua juga repot. Cuman meluangkan waktu. Bilang aja, gua males, udah gitu. Kelar urusan. Jangan pakai alasan gua repot. Gua juga repot. Begitu. Nggak ada yang nggak repot. Cuman menyiapkan waktu. Malam ini gua ngaji. Ada waktu. Jangan males berlandaskan gua repot. Oh, kata temannya, sorry bro, gua jalan dulu ya. Yoi kata dia. Temannya jalan ke majelis taklim. Dia masih duduk di gardu. Di depan rumahnya tuh masih nongkrong. Sampai temennya pulang ngaji minggu pagi dari Nikmatul Ittihad, masih nongkrong juga di situ. Kelihatan buru-buru masuk. Kata dia lagi repot, penongkrong aja di situ. Ada itu kayak begitu. Ini nggak bener nih, yang kayak begini. Maka pandai kita memilah-memilih di kelas mana kita. Kelas pengajar, kelas belajar, kelas pekerja. Silahkan Anda bekerja, nyari duit. Itu juga ibadah. Asal benar. Kata Nabi, man kharaja inna minad dunubi dunuban la yukaffiru salatun wala siyamun wala hajj wala jihad fi sabilil humum fi talabil maisha. Ada dosa yang nggak bisa diampuni dengan sholat, puasa, haji, jihad. Bisa diampuni kerja capek, nggak apa-apa. Jangan nggak kerja. Bisnis macam-macam, pertanian, berdagang, jadi karyawan, itu silakan. Yang penting bekerja. Dan ini yang paling penting. Waktu harus dialokasikan. Kalau kagak umur kita terbuang, habis. Pas udah 10 tahun, waduh belum apa-apa ini. 10 tahun gua ini hidup. Kalau boleh mau nambah lah, biar 15 tahun. Itu setiga periode. Kalau begitu mah. Manfaatin umur yang ada maren-maren. Ngapa di ujung baru kerja? Maren kemana? Begitu hidup. Jadi kita ini manfaat waktu. Kalau nggak terbuang nih ngaji malam Jumat.
Udah berapa tahun nih ngaji? Hitung, udah dapat belum nih ilmu? Kalau belum dapat, pikirin salah di mana ini sama kita. Pikirin, kayaknya yang salah pada gurunya. Ganti guru malam Jumat. Gitu. Karena yang salah di gurunya, begitu. Oh, yang salah di saya kurang sungguh. Roba biar sungguh. Biar mencatat ngajinya. Begitu kita ngaji. Biar ada perubahan. Begitu. Jadi orang bilang, gua gak ngaji, gua ngeri, takut kagak bisa ngamalin. Bener apa salah? Salah. Lu ngaji aja dulu biar gugur satu kewajiban, ngamalin kewajiban berikutnya. Begitu. Ini paham apa kagak? Ya udah, kalau udah paham segini aja. Saya